nanti kita akan melanjutkan berkaitan dengan pasar modal bentuk yang ketiga, yaitu jenis pasar modal yang ketiga. Ya, ini saya ingin menjelaskan itu. Jadi misalnya gini, pasar modal yang ketiga itu sebenarnya adalah perdagangan antar pasar ya, antar pasar modal. Misalnya saya terdaftar sebagai investor misalnya saya terdaftar sebagai investor di MNC Sekuritas. MNC Sekuritas itu adalah salah satu perusahaan sekuritas yang ada di Bursa Efek Indonesia, misalnya seperti itu. Nah kemudian saya pengen membeli perusahaan yang terdaftar di New York Exchange misalnya di Amerika sana. Misalnya saya pengen beli sahamnya Google. Kalau saya nyari di Bursa Efek Indonesia, saham Google itu tidak ada. Kalau saya mau nyari di New York Exchange di Amerika, berarti saya harus mendaftarkan diri saya ke Amerika melalui perusahaan sekuritas yang ada di Amerika. Kayaknya nggak efektif misalnya gitu. Bisa saja sebenarnya saya nggak perlu mendaftarkan ke menjadi investor ke Bursa Efek New York Exchange ya, Bursa Efek di New York sana. Saya cukup ngomong ke dealer saya atau ke perusahaan efek saya atau MNC, dalam konteks ini MNC Sekuritas misalnya, saya mau beli saham Google, bisa mencarikan enggak? Oh iya Pak, bisa Pak, ini adanya di Bursa Efek New York Pak, Anda bisa melalui lewat saya, akan saya carikan. Nah kemudian MNC Sekuritas mencarikan broker yang ada di New York Exchange, NYSE ya, di New York sana. Karena dia punya kerjasama, misalnya ada dealer juga, terus kemudian berdasarkan kerjasama itu dia bisa mengalihkan harga saham Google itu kepada saya, mendatangkan harga Google itu ke saya, sehingga saya melalui MNC, kemudian MNC mencarikan broker juga perusahaan efek yang ada di New York sana untuk mencarikan saham Google di sana. Kemudian saham yang ada di Google di sana itu memberikan sahamnya melalui exchange, dan nama saya bisa terdaftar sebagai pemilik saham Google yang ada di New York Exchange. Jadi intinya secara singkat adalah saya membeli, ada proses perdagangan antar pasar. Jadi karena sahamnya tidak dijual belikan dalam satu pasar dan harus mencari ke pasar yang lain, maka ada perdagangan antar pasar di sinilah, itu bisa dikatakan sebagai pasar modal yang bentuknya yang ketiga. Kemudian kita berlanjut ke pasar modal yang keempat. Bagaimana mekanisme perdagangan dalam pasar modal yang keempat? Nah, saya ambil contoh mekanisme perdagangan di pasar modal yang keempat itu, saya jual beli saham itu tanpa melalui perantara. Setelah terjadi deal, baru saya melaporkan perdagangan atau jual beli saya dengan investor yang lain itu ke dalam pasar. Saya ambil contoh seperti ini. Misalnya saya orang kaya, saya ditugasi oleh, saya punya konglomerat misalnya gitu. Kemudian saya ingin membeli sahamnya Gudang Garam itu sebanyak hampir 1 triliun misalnya, hampir 1 T atau sekian miliar gitu aja, 500 miliar atau setengah triliun misalnya gitu, atau hampir 50% saham Gudang Garam itu ingin saya ambil alih. Tentu kalau saya ngambil 50% saham Gudang Garam saya ambil alih di pasar, tentu pasar akan ribet kalau saya nyarinya di pasar. Karena apa? Pasar akan goncang. Sehingga mau tidak mau, karena pembelian saya dalam jumlah besar, kapitalisasi besar, saya langsung menghubungi pemilik utama PT Gudang Garam. Saya langsung menemui pemilik Gudang Garam Wonodirto, kemudian misalnya gitu, Pak, saham Gudang Garam saya beli separuh boleh nggak? Kalau ternyata boleh, terjadi deal, dan dealnya itu berarti di luar bursa, di luar pasar. Sehingga setelah terjadi deal, baru saya ngomong kepada pasar, oh ini loh ternyata di Gudang Garam sudah saya beli sahamnya separuh, sehingga pasar harus tahu seperti itu, baru menginformasikan pada pasar. Ini adalah bentuk pasar modal yang keempat. Biasanya bentuk pasar modal yang keempat ini adalah pembelian yang sangat besar, pembelian yang mempunyai kapitalisasi
yang tinggi, sehingga ketika kapitalisasi yang besar itu terjadi di perdagangan, maka pasar bisa ramai, bisa goyah gitu ya. Sehingga biasanya deal-deal itu terjadi di luar pasar, dan biasanya harganya tidak mengikuti harga pasar. Ada deal-deal tertentu bisa harganya lebih tinggi dibanding pasar, bisa juga harganya lebih rendah dibanding pasar, tergantung deal antara penjual dan pembeli. Itu bentuk pasar modal yang keempat. Nah, sementara seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ringkasnya untuk perkuliahan kita hari ini, yang pertama adalah sejarah pasar modal di Indonesia. Terus terang, sejarah pasar modal di Indonesia nggak terlalu saya tekankan. Dan yang kedua adalah struktur organisasi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Struktur organisasi secara singkat sudah saya sampaikan seperti itu, walaupun mungkin harus ada penjelasan yang lebih detail. Dan yang ketiga adalah mekanisme pasar modal. Ada mekanisme pasar modal yang jenis pertama, pasar modal perdana, kemudian pasar modal sekunder, pasar modal yang ketiga, dan pasar modal yang keempat. Untuk sementara hari ini yang bisa saya sampaikan adalah seperti itu. Mohon maaf kalau banyak salah. Saya akhiri sekian. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan saya persilakan, mungkin bisa ditanyakan minggu depannya lagi, karena mungkin hari ini tidak ada waktu karena waktunya habis. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.